kita ribuan peningkatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat itu kita semua bisa berkumpul bersama-sama di UPT SD Negeri 2 Dadap dalam rangka pendampingan ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Shalawat serta salam kita dipersilakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, beserta Dewan Guru PTD SD Negeri 2 Dadap yang saya hormati, dan juga pengajar praktik yang saya hormati. Baiklah, saya selaku moderator akan memimpin acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu ada sambutan kepala sekolah. Acara yang kedua yaitu pemaparan visi dari calon guru penggerak. Yang dalam hal ini guru penggeraknya ada 4. Jadi nanti kita bergantian. Untuk acara yang pertama langsung saja sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Haji Fadidin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih sama-sama dapat bertemu menghadiri acara berikutnya yang kedua untuk calon guru penggerak angkatan 7 khususnya di SD Negeri 2 Dadap. Dan untuk sekian kalinya kami merasa tersanjung, bersyukur karena dari dua sekolah, dua calon guru ada 4 orang yang dari sekolah kami, sekolah kita yang termasuk dalam pendidikan calon guru penggerak. Dan kalau masalah dukungan, insya Allah kami selaku kepala sekolah di sini akan siap dan selalu mendukung apa yang menjadi program-program dan apa yang diprogramkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini. Begitu juga dengan rekan-rekan dewan guru, insya Allah akan selalu memberi dukungan baik moral maupun dukungan ataupun pikiran dan tenaga. Namun mungkin kami sebagai manusia ada keterbatasan dalam memberi dukungan ini. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam dukungan yang telah kami berikan itu tidak sesuai dengan harapan dari baik dari calon guru penggerak ataupun dari masyarakat seperti itu. Dan mungkin bukan hanya sampai di sini, harapan kami mohon untuk ada praktik membimbing, mengarahkan atau bahkan ya kalau tidak tahu dari calon guru penggerak ini mohon diberi sampai berakhirnya pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP. Begitu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan selaku kepala sekolah dari SD Negeri 2 Dadap. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada sekolah di sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan salah satu pengajar kami. Siapa yang akan menghormati? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak untuk yang kesekian kalinya direkodkan oleh kami. Direkodkan karena CGP-nya ada 4. Saya luar biasa. Luar biasa. Ini di luar biasa kita biasanya kita hanya dua. Ternyata di sini artinya dukungan kepala sekolah itu sangat luar biasa. Jadi bapak ibu yang dari itu rugi loh, didukung sama kepala sekolah. Jadi wawancara yang nomor 1 itu sebetulnya aku sudah tidak menanyakan lagi karena ruginya sudah luar biasa ya. Pak Iwan, Pak Gurbi sampai ada 4 itu adalah suatu kebiasaan yang hebat. Kami di sini ada sama PP mengucapkan terima kasih yang telah begitu disambut dengan anak setiap tahun di sini. Dan ini adalah pendampingan yang kedua, mudah-mudahan tidak ada bosannya. Karena pendampingan ini sampai 60, Bapak. Sampai artinya pendampingan itu nanti hasilnya bukan untuk kami PP, Pak, tapi untuk CGP dan sekolah itu sendiri. Apalagi sekarang kita akan berbicara tentang visi ya. Mudah-mudahan visi ini nanti visinya itu bisa seiring sejalan dengan visi yang ada di sekolah ini. Ya. Kalau misalnya visinya belum sendiri atau dan sejalan, nanti bisa disesuaikan. Karena pada dasarnya penciptaan atau penyusunan visi pada hari ini adalah visi yang betul-betul berpihak pada murid. Jadi visi yang betul-betul harus dilaksanakan ada dalam visi dan ada bisa dirasakan oleh sekolah ini. Jangan membuat visi yang awal-awal yang tidak bisa dilaksanakan. Saya wakilnya. Jadi, tapi tidak serta-merta sekolah ini harus mengubah visinya. Enggak. Ini adalah hasil belajar calon guru penggerak. Jadi buat visi itu seperti ini. Tapi kalau misalnya ide dari CGP itu ada yang berkenaan dengan visi dengan sekolah terus dimasukkan itu mudah-mudahan seperti itu. Kami juga berharap Bapak Ibu CGP ini betul-betul kalau saya lihat sih mereka semuanya sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh fasilitator, oleh PP juga semua soal tugas-tugas dan lainnya semua itu tidak ketinggalan sudah mereka kerjakan. Pokoknya sangat luar biasa. Jadi artinya saya akan jempol ternyata memang atas gitu dari CGP. Dari cara dari cara mengerjakan tugas semua luar biasa dengan dilaksanakan dengan penuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah, Bapak Ibu Guru yang ada di sini, KPU juga, CGP juga. Kami jangan bosan-bosannya, mudah-mudahan tidak bosan. Ini baru 2 kali, masih ada 4 lagi pendampingan. Terus nanti mungkin nanti ada 1 event lagi yang kepala sekolahnya nanti juga lagi Pak, seperti karya nol itu. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi nanti teknisnya karena kita berempat, tadinya mau mengambil 1 orang 1 hari, kasihan sekolah ini bergabung. Kebayang ya, 3 jam Pak. 1 PP itu katanya cepat hari, anak mau kemana? Jadi kita punya ide bagaimana kalau kita satukan saja. Jadi teknisnya ketika ada PP yang ada CGP yang satu sedang menjelaskan tentang visinya yang sudah dibuat sebenarnya ya dibuat, maka CGP yang 3-nya boleh di ruang yang tadi atau di ruang mana saja untuk melakukan wawancara dengan PP yang lain. Misalnya kalau misalnya saya pertama nanti Kaprina berarti ya, terus saya di sini dan maaf Bapak Kepala Sekolah harus standby di sini. Sampai selesai. Mohon maaf Pak. Mungkin kalau ada waktu 2 jam, jangan terlalu lama ya Pak ya, bagi 4 aja ya Pak ya. Jadi 1 orang setengah jam.
karena saya yakin isinya sudah dibuat, ya, dan sudah dikumpulkan malah ya di upload di LMS. Jadi tidak menutup kemungkinan waktunya akan lebih cepat. Ketika kita sedang menunggu yang sedang presentasi, maka PP yang lainnya nanti akan melakukan wawancara season 1. Ini yang diskusi itu season 2 ya. Jadi season 1-nya dilaksanakan di bulan tersebut. Itu saja, mungkin mohon maaf jika banyak kekurangan atas kata saya. Ada tambahan, Ibu Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Budi Sumadia sebelumnya. Terima kasih kepada Haji Budi atas Baiklah, untuk selanjutnya ada sambutan yang terakhir dari salah satu CGP yang ada di PTDS Daya Dua Dada. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Min. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bersilaturahmi berkumpul di UPTD SD Negeri 2 Dadap dalam acara pendampingan individu 2. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu PP yang kami hormati, Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 2 Dadap yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah memberi dukungan penuh kepada kami selaku PGP di UPTD SD Negeri 2 Dadap. Bapak dan Ibu, salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasa terima kasih kami para CGP mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena dukungan yang begitu besar untuk kami dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak ini, baik dari kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Semoga kami selaku CGP dapat menempuh pendidikan ini dengan baik, dengan melaksanakan apa-apa yang diprogramkan, kemudian kami mendapatkan ilmu yang nanti akan bisa diimplementasikan kepada peserta di UPTD SD Negeri 2 Dadap ini. Semoga pendidikan calon guru penggerak ini dapat membawa perubahan positif untuk SD kita. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiyadi atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan visi dari Bapak Prida Indra Kurnia CGP angkatan 7. Berarti CGP yang lagi mungkin juga. Maksudnya wawancara semua. Kalau memang saya belum datang, Pak. Iya, Saya belum datang. iya. Gak apa-apa di sini. Ya,
Pak Brina, sebelum Pak Brina memulai, saya bicara dulu ya. Tentang ini. Terima kasih kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kedatangan saya di sini adalah ini untuk melihat aksi nyata yang akan dilakukan oleh CGP saya, Bapak Brina. Beliau ini sudah belajar membuat visi di sekolah dan berpihak pada guru. Maka sudah mengumpulkannya tadi di PPS. Jadi saya sebagai PP nanti di sini saya hanya sebagai moderator aja, ya. Saya sebagai moderator mengawasi Pak Brina menyampaikan visi yang akan disampaikan. Nanti yang Pak Brina perlukan adalah masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan sejawat, Bapak dan Ibu, agar visinya itu menjadi lebih baik. Terus setelah itu mendiskusikan, artinya kumpul di sini itu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah sini, gitu. Pengen seperti apa, gitu. Ya. Terus nanti kita bandingkan dengan visi yang sudah ada. Seperti itu ya Pak Brina, mungkin Pak Brina sudah mempersiapkan itu. Terus seperti itu pengantar tujuan diskusinya ya. Jadi ada diskusi, tidak boleh pasif, pokoknya harus memberikan masukan untuk Pak Brina bagaimana supaya hasilnya maksimal, visi yang akan dibuat oleh Pak, yang sudah dibuat oleh Pak Brina. Terus sebelum ke visi itu harus apa ya? Harus merumuskan materi yang kami sudah dikasih tahu ya. Tidak, jadi kalau misalnya mau diisi langsung di sana juga nggak apa-apa, itu artinya hasil diskusi langsung dibagikan atau langsung diketik di sana, nanti hasilnya nanti akan kelihatan. Terus mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi apa perubahannya apa? Bapak itu udah keras suara saya. Ya, itu. Jadi itu ya, ada poin-poin yang harus dilaksanakan ya, Pak Brina. Saya di sini hanya duduk manis, hanya sebagai moderator saja, tidak akan bicara apa-apa. Jadi yang berbicara adalah Pak Brina dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Bu Guru itu menciptakan hasil visi yang maksimal. Terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan visinya bisa diciptakan berhasil. Baik ya. Untuk waktu dan sebagainya sekarang silakan diserahkan ke Pak Brina. Pak. Terima kasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam saja ya. Alhamdulillah ini bersuara tugas terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memfasilitasi SPP dan juga Bapak PP, Bapak Moderator, Pak Budi. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu dan Dewan Guru sekalian, mohon izin ini sekedar memberikan sekilas apa yang saya pelajari di CGP di angkatan ke-7. Saya sampaikan begini, kita nanti akan berdiskusi tentang visi sekolah dan visi CGP yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, izinkan saya untuk membuat pantun terlebih dahulu. Ada duku, ada saham, ada pepaya, ada juga tomat. Kita dukung guru penggerak supaya guru dan siswanya hebat. Itu Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, ada kereta malam ke Jakarta, bikin kantuk dan sangat sepi. Merdeka belajar bisa tercipta, membentuk siswa mandiri berani dan berprofil pelajar Pancasila. Ya itu kan. Artinya seperti itu, sekedar untuk menyemangati kita semua untuk mempraktekkannya. Ini ada yang dulu Bapak Ibu, saya berdiri ya. Kalau sebelum biasanya dalam
mulai pelajaran saya mulai dengan yel-yel untuk menyemangati anak-anak ya. Mohon izin kalau saya menjawab kalau saya siapa kita, Bapak Ibu jawabnya guru hebat. Nah kalau saya bilang guru hebat, jawabannya Indonesia maju. Siapa Bapak Ibu ya? Oke. Siapa kita? Guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Guru hebat. SDM ada 2 insya Allah maju. Oke, tepuk tangan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, sekilas tentang apa yang saya pelajari di CGP dari modul 1.1 dan seterusnya. Yang pertama itu yang saya rangkum adalah masih ingat Bapak Ibu ya, semboyan trilogi yaitu dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Kiai Triwantoro yang pertama mungkin Bapak Toria sudah hafal yang kedua Bapak Bapak Inkarson Sintuloto Ingmanju Mawakarso dan Tepuri Adaya. Jadi semboyan CGP-nya seperti itu. Ya, di depan memberikan dorongan, di tengah membangun semangat, dan di belakang harus memberikan dorongan ya. Oke, lanjut. Filosofi yang saya pelajari yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, atau pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi anak-anak itu sudah sesuai dengan kodratnya sendiri. Nanti kita sebagai guru adalah tugasnya menuntun. Nah ini yang saya pahami Julian. Dulu itu kita menganggap bahwa kertas kosong itu yang bisa kita tulis itu seperti apa adanya nanti ya. Jadi menganggap anak itu sebagai kertas kosong, ya artinya seperti itu. Dan ternyata setelah mempelajari KAD itu ternyata istilah itu bahwa anak itu setelah digali lebih mendalam bahwa ada kertas yang sudah memiliki garis dan corak warnanya sendiri-sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga terbentuk siswa yang memiliki profil belajar Pancasila. Jadi kalau dulu kita hanya menganggap murid itu sebagai kertas kosong, sekarang setelah kita tahu filosofi KAD, jadi ternyata murid itu sudah memiliki garis masing-masing. Jadi sudah memiliki takdirnya masing-masing dan sudah memiliki bakat masing-masing. Jadi kita sebagai guru sudah tinggal menuntun sesuai badannya. Lanjut. Nah ini modul selanjutnya yang sudah dipelajari yaitu nilai yang dimiliki guru penggerak. Nah itu yang pertama adalah mandiri, kemudian reflektif, kemudian harus bisa berkolaboratif dengan guru yang lain, kemudian harus juga inovatif, dan yang terakhir adalah harus berpihak kepada peserta didik. Nah ini sekilas tentang profil belajar Pancasila Bapak Ibu ya sudah tahu ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut. Nah sekarang kita akan membahas visi apa sih itu visi. Nah visi itu sesuai dengan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama visi adalah kemampuan untuk melihat adanya persoalan atau pandangan dan wawasan ke depan, dan kemampuan merasakan sesuatu atau apa yang tampak dalam khayalan. Nah supaya nanti bisa diterapkan di kemudian. Nah ini adalah visi CGP, yaitu merupakan tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Nah, belakangnya yaitu ternyata zaman itu terus berkembang dan terus mengalami perubahan Bapak Ibu ya. Jadi perubahan itu berlangsung dengan cepat dan dari setiap saat, termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan itu menuntut guru, menuntut kita semua untuk harus terus membuka diri menghadapi perubahan.
Dan terjadi juga di murid bahwa perubahan itu harus menuntut murid harus mempunyai ketetapan atau skill yang harus dikuasai terkait penggunaan perubahan zaman dan harapan dunia kerja. Nah, hal ini juga tentu saja menjadi tantangan guru untuk mampu bagaimana mengisi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tentunya desain lingkungan belajar yang kita desain itu memungkinkan tumbuhnya murid merdeka yang memiliki kemandirian, motivasi intrinsik yang tinggi, dan guru juga terus berlatih meningkatkan kapasitas diri dalam memvisualisasikan harapan, menggali bersama dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Nah, apa sih sebenarnya visi itu? Visi itu ibarat melihat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga bagaikan kita penunjuk arah yang membantu penjelajahan sampai tujuan. Jadi kita setidaknya kalau dalam pembelajaran itu harus memiliki visi bagaimana untuk memajukan pendidikan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Visi itu sesuatu yang belum terjadi dan terkait masa depan. Lanjut. Keyakinan kita atas visi adalah yang terus membuat kita terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi. Lanjut. Nah, bagaimana untuk membuat suatu visi itu bisa diterapkan? Salah satunya untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan yang disebut atau yang disebut dengan IA sebagai teori apresiatif sebagai instrumen untuk melakukan pendekatan perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ini adalah komentar dari para ahli. Kemudian salah satu instrumen yang kita lakukan dalam merumuskan visi adalah dengan melakukan strategi BAGJA. Apa itu BAGJA? BAGJA itu B-nya itu yaitu membuat pertanyaan, kemudian A-nya itu adalah mengambil pelajaran, kemudian G-nya itu gali mimpi, dan C-nya itu jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, ini baru ada dua kosakata yang sebenarnya kita tangkap ya. Satu ini BAGJA, jadi cara-cara untuk memvisualisasikan visi yang nanti akan kita buat. Ini contoh untuk prakarsa perubahan dari BAGJA ya. Mewujudkan murid yang memiliki jiwa keberanian dan kemandirian. Ya, yang pertama yaitu B-nya itu membuat pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang bisa pemberani dan mandiri? Di situ tindakannya yaitu mencari informasi dengan kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan sejawat. Kemudian yang A-nya yaitu mengambil pelajaran. Contoh-contohnya yaitu siapakah warga sekolah yang berpengalaman meningkatkan keberanian, kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan, situasi apa saja yang dapat meningkatkan keberanian, dan keterampilan apa saja yang harus dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu G-nya itu adalah gali mimpi. Jadi kita harus menggali mimpi apa yang dipunyai oleh murid tersebut dengan cara yaitu menyimak kebiasaan baru dari apa yang didapatkan dari murid, kemudian bagaimana perasaannya jika murid itu memiliki kemandirian, kemudian hal apa saja yang dapat dilakukan jika murid saya memiliki keberanian dan kemandirian. Kemudian yang C-nya yaitu jabatan rencana. C-nya itu adalah langkah sederhana. Pertanyaannya yang bisa dibuat adalah langkah sederhana apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keberanian. Kemudian terobosan apa yang dapat dilakukan. Nah, yang terakhir adalah A-nya itu mengatur eksekusi. Nah, langkahnya itu siapa saja yang terlibat nanti kita tetapkan yaitu warga sekolah yang bertanggung jawab dalam kegiatan peningkatan, kemudian menetapkan kegiatan peningkatan keberanian dan
membuat instrumen atau rubrik pencapaian peningkatan keberanian. Nah, itu adalah setelah mengidentifikasi hal baik melalui teori tadi yang didapat dari sekolah, kemudian memunculkan strategi perubahan ke arah yang lebih baik, kemudian berpijak dari hal positif yang ada, kemudian diselaraskan kekuatan tersebut yaitu dengan visi sekolah, impian, dan visi setiap warga sekolah. Nah, kemudian instrumen selanjutnya yaitu mengidentifikasi melalui sistem atap. Apa itu atap? Ini kedua instrumen yang dapat kita ambil pelajarannya. A-nya itu adalah aset. Jadi asetnya apa? Tidak ada asetnya yaitu ya murid itu sendiri. Bagaimana kita untuk membantu murid menggali mimpinya seperti apa supaya bisa menjadi teladan dan bisa menjadi seorang pembelajar yang lebih baik lagi. Kemudian yang P-nya yaitu adalah tantangan. Tantangan adalah apa yang dihadapi dalam pembelajaran, mengatur dan mengkondisikan murid. Kemudian aksi dan pembelajaran. Pernyataan kampus perubahan melalui suku atap adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid yang berbasis aset atau kekuatan. Nah, ini adalah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi kalimat penutup Bapak Ibu ya. Tadi saya sedikit menjelaskan tentang metode atap dan metode bagja. Diharapkan nanti Bapak dan Ibu guru bisa mendiskusikan apa-apa yang ada di kolom kalimat penutup ini. Mohon kesediaannya Bapak Ibu ya, saya bagikan dan mengisikan apa yang menjadi mimpi-mimpi dari Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, sama-sama. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa untuk menggali sesuai tadi yang sudah saya sebutkan. Apa sih kita sebagai guru itu memimpikan murid-murid itu pengen seperti apa loh? Jadi kita harus punya hayalan yang positif Bapak Ibu. Ya, jadi kita mimpikan murid-murid yang seperti apa? Bapak Ibu bisa dilihat situ ya. Nah, ini contohnya. Saya memimpikan murid-murid yang soleh-soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, dan berbudi pekerti yang luhur, kemudian bisa berpikir kritis, terus semangat dalam belajar dan senang dalam tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Nah, itu adalah salah satu impian guru kepada murid-murid agar setelah kita didik, setelah kita tempa dengan nasihat-nasihat, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi murid yang soleh-soleha dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu tadi apa? Ibu Lola. Yang kedua coba dibacakan. Kira-kira apa tuh? Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakteristik sendiri yang istimewa. Pastinya kita sebagai guru ya untuk memfasilitasi karakter tersebut. Ya. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Lola. Nah, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Jadi setiap anak itu pasti memiliki karakter dan minat dan bakat yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru tentu
keistimewaan tersebut dan mengolesnya sehingga bisa menjadi juara dengan mudah-mudahan, sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, sebelum ke nomor 3 saya mau bertanya dulu ya. ya, Itu yang nomor 1 itu dan nomor 2 hasil diskusi atau Pak Perdana yang isi? hasil diskusi sementara. Jadi tidak Hasil diskusi tahu. sebentar. Oh, keren kalau begitu. Lanjutkan. Jadi saya tidak tahu apa itu dulu. Kemudian nomor 3 di sekolah itu saya mengutamakan apa? Pendidikan karakter. Jadi kita semua sebagai guru harus bisa mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian yang 4, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Lanjut, nomor 5, ini contohnya yaitu saya dan guru lain sekolah saya akan dan yakin bisa menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kemudian yang 6 adalah saya dan guru lain sekolah paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing dan satu sama lain itu melengkapi, dan tugas kita ada sebagai guru adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka miliki sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Oke, Bapak Ibu, tadi setelah kita diskusi dengan kalimat rupa, nah kita mohon izin Bapak Kepala Sekolah kita review ini visi sekolah ya. Visi sekolah yang kita ketahui adalah Bapak Ibu, budaya ya. Budaya, B-nya itu Bapak Budi perlu diketahui di visi dari sekolah kita yaitu budaya. B-nya itu berprestasi, yang U-nya itu adalah unggul, D-nya itu dinamis, A-nya itu agamis dan terpercaya. Dengan visi yaitu menciptakan suasana yang kondusif dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan memiliki potensi di bidang ilmu pengetahuan, pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu, sekarang kita coba untuk berdiskusi ya. Kira-kira visi dari sekolah kita yang mencintai ini apakah sudah sesuai ataupun sudah selaras dengan apa yang saya utarakan tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Kira-kira sudah sesuai apa belum ya? Yang tadi profil pelajar Pancasila-nya yaitu sudah ya. Saya kira sepakat ya, sudah sesuai dan sudah betul. Kemudian unggul juga tadi kan kira-kira sudah sesuai ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga sedikit tentang visi dari CGP ya, yaitu mewujudkan murid-murid yang berakhlakul karimah dan memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian mandiri, berdaya saing tinggi dan menguasai IT. Kira-kira visi yang saya belajar ini, saya baru belajar membuat visi ini. Contohnya Bapak Ibu, saya mohon reviewnya atau komentarnya, kira-kira apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Sesuai ya, sepakat ya. Karena
murid-murid yang boleh Mas Dodi. Oh iya, itu prakarsa perubahan. Oke. Boleh ya. Jadi prakarsa perubahan yang dilakukan oleh di CGP itu sebenarnya ini kegiatan yang sudah lama kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi sudah kita terapkan Pak. Jadi kita baru tahu juga bahwa ini juga sudah sesuai dengan profil Pancasila karena baru ada istilah itu Pak. Tapi itu juga kalau dari 10 menit. Ya, saya kira bisa ditambahkan. Kurang sebenarnya karena mengingat jam dan waktu untuk pelajaran yang lain. 40 menit kan ya? Ya boleh nanti ditambahkan meningkatkan takwa siswa dengan 45 menit membaca Al-Quran sebelum belajar, kemudian literasi menumbuhkan kreativitas kemandirian murid dalam pembelajaran dan melakukan ice breaking yang menyenangkan di kelas. Nah ini yang prakarsa perubahan yang salah satunya sudah saya terapkan hari ini. Jadi di kelas juga mungkin guru-guru yang lain juga berkaitannya di kelas 4 itu ada program-programnya juga, ada ini. Jadi itu adalah ibaratnya ice breaking untuk memotivasi siswa dan menumbuhkan kreativitas dan menumbuhkan semangat dalam belajar. Oke, nah tadi ya kita bahas ini apakah visi sekolah dan visi CGP sudah relevan dan sesuai dengan kriteria Pancasila?